Di balik sejarah hubungan Indonesia dan Israel yang selalu tertutup rapat, ternyata pernah terjadi sebuah pertemuan penting yang tidak banyak diketahui publik. Tahun 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ngotot ingin bertemu Presiden Soeharto di New York. Tapi siapa sangka, Rabin justru harus menunggu 30 menit. Dan yang lebih mengejutkan, pengawalnya nyaris terlibat adu senjata dengan Pas Pampres Indonesia. 22 Oktober 1995, Presiden Soeharto tengah berada di New York, Amerika Serikat. Ia menghadiri sidang umum PBB mewakili Organisasi Konferensi Islam atau OKI sebagai wakil ketua. Bersama rombongan, Soeharto menginap di Hotel Waldorf Tower lantai 41. Di tempat yang sama, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin berada di kota yang sama. Mengetahui kehadiran Soeharto, Rabin memohon untuk bisa bertemu langsung walaupun tidak dijadwalkan secara resmi. Pertemuan dijadwalkan pukul 18 waktu setempat. Namun, Rabin ternyata datang lebih cepat, bahkan sudah di hotel 15 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Tapi sayangnya, Presiden Soeharto masih menerima Presiden Sri Lanka. Hasilnya, Yitzhak Rabin harus menunggu total 30 menit. Inilah yang membuat banyak orang kaget, bahkan seorang Perdana Menteri Israel sekalipun disuruh menunggu oleh Presiden Republik Indonesia. Namun yang paling tegang bukan soal pertemuannya, tapi insiden pengawalan di lift. Ketika Rabin hendak naik ke lantai 41, 4 orang pengawal Israel termasuk salah satunya, Kepala Badan Intelijen Mossad, melarang pengawal Soeharto ikut masuk lift. Mereka tidak percaya dan menolak meski sudah diperkenalkan oleh protokol PT RI untuk PBB. Terjadi aksi saling tarik-menarik hingga situasi memanas. Secara refleks dan cepat, salah satu anggota Mossad menempelkan senjata otomatis Uzi ke perut pengawal Soeharto. Ia juga mencengkram leher belakangnya. Namun pengawal Presiden Soeharto, Letkol Syafri Samsudin, yang kini kita kenal sebagai mantan Menhan, tidak kalah gertak. Ia langsung mengeluarkan pistol Beretta dan menodong balik ke arah pengawal Mossad. Duel senyap di dalam lift, suasana makin tegang. Namun melihat lawan tak gentar, anggota Mossad perlahan menurunkan senjatanya. "Sorry, I understand," ujar agen Mossad itu dengan nada menghormati. Tapi ini belum selesai. 1 jam sebelum Rabin naik ke lantai 41, setidaknya 25 agen Mossad sudah berkeliaran di lobi hotel. Pengamanan terhadap Rabin sangat luar biasa, padahal ini bukan kunjungan resmi kenegaraan. Hal ini menunjukkan betapa sensitif dan tegangnya hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara dunia Islam termasuk Indonesia. Pertemuan antara Soeharto dan Rabin akhirnya berlangsung, namun tidak lebih dari 15 menit. Menurut Menteri Sekretaris Negara Murdiono, pembahasan sepenuhnya seputar situasi Timur Tengah dan perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab. Bagi Israel, Indonesia dipandang sebagai kekuatan penting dalam diplomasi Islam. Sebagai wakil ketua OKI, suara Soeharto saat itu sangat berpengaruh. Meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, pertemuan ini membuktikan bahwa diplomasi senyap tetap berjalan di balik panggung publik. Sikap tegas Soeharto menunjukkan Indonesia tetap konsisten memperjuangkan Palestina, namun tidak menutup pintu untuk dialog meski dengan musuh sekalipun. Yang menarik, pertemuan ini tak pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah saat itu. Baru diketahui publik lewat dokumentasi pers dan buku sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari insiden diplomatik ini? Pertama, posisi Indonesia di masa Soeharto sangat diperhitungkan bahkan oleh Israel. Kedua, ketegangan antara keamanan pribadi, pemimpin, dan protokol bisa memicu konflik bahkan dalam situasi damai. Dan ketiga, keberanian pengawal Presiden Letkol Syafri menjadi simbol ketegasan dan kesiapan aparat Indonesia menghadapi siapapun, bahkan Mossad sekalipun. Pertemuan 15 menit, penantian 30 menit, ketegangan bersenjata dalam lift. Semua itu menjadi kisah langka dalam sejarah diplomasi Indonesia dan Israel.